Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Komalasari, NIM Q1B1171002. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang penanganan hasil perikanan untuk menjaga kualitas dan mutu kesegaran ikan. Sebagai pendahuluan, saya akan membahas mengenai kaitan antara fisiologis ikan dengan mutu kesegaran ikan. Seperti yang kita ketahui, kondisi fisiologis tubuh ikan sangat mempengaruhi kesegaran dari ikan itu sendiri. Ikan yang memiliki fisiologis bentuk tubuh pipi atau gepeng itu lebih cepat mengalami proses kerusakan daripada tubuh ikan yang memiliki bentuk bulat. Selain itu, ikan yang berlemak tinggi juga cepat mengalami proses kemunduran mutu daripada ikan yang memiliki sedikit lemak, karena ikan yang memiliki lemak tinggi sangat mudah teroksidasi oleh oksigen. Kemudian ikan yang berasal dari habitat yang berbeda juga dapat menentukan mutu kesegaran ikan. Ikan yang berasal dari laut akan mudah cepat mengalami proses kebusukan daripada ikan yang berasal dari air tawar atau payau. Hal ini karena ikan yang berasal dari laut memiliki kandungan TMAO yang sangat tinggi. Lalu kita ketahui ikan segar itu sendiri adalah ikan yang baru ditangkap dari air dan belum disimpan atau belum diawetkan sama sekali, masih memiliki mutu dan bentuk yang asli, belum mengalami perubahan baik secara kimia maupun alami. Melihat dari definisi tersebut, maka kondisi dari karakteristik mutu kesegaran ikan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ikan yang segar memiliki mata yang segar. Ikan yang segar itu memiliki mata yang cemerlang, pupil yang hitam, kemudian mata yang cembung. Lalu korneanya bening. Kemudian insang ikan berwarna cerah, merah muda sampai tua. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan penanganan terhadap ikan yang sudah ditangkap atau baru ditangkap dari air. Bisa menggunakan styrofoam box dan bisa juga dengan menggunakan peti-peti kayu. Ikan yang baru saja ditangkap dari air dan diangkut ke darat, ikan itu tidak bisa dicuci menggunakan air biasa, tetapi menggunakan air es atau dengan menggunakan air laut untuk menjaga kesegaran ikan tersebut. Untuk meminimalisir kerusakan pada ikan, maka ketika ikan sudah ditangkap dan dibawa ke darat, lakukan sortasi pada ikan tersebut menurut jenisnya masing-masing, sehingga dapat mempertahankan daya simpannya, sehingga dapat mempertahankan kesegarannya. Dikelompokkan antara ikan yang berlemak dengan ikan yang berlemak, dan ikan yang tidak berlemak dan dengan ikan yang tidak berlemak. Kemudian sebisa mungkin ikan yang sudah ditangkap, maka kita lakukan penanganan, kita simpan dalam styrofoam box. Kita simpan dalam styrofoam box sebelum ikan itu dijajakan, agar kesegarannya tetap terjaga dengan kita tutupi bagian atasnya dan bawahnya dengan menggunakan es. Untuk melakukan penanganan ikan di darat, maka kita harus menyediakan styrofoam. Kemudian sebelum ikan disusun, kita taburi dulu bagian bawahnya menggunakan es curah. Setelah rata, baru kita susun ikan. Setelah kita susun ikan, maka kita taburi lagi bagian atasnya dengan es curah hingga merata. Setelah ikan tertutupi semua dengan es, maka tutup rapat styrofoam box. Kemudian simpan di tempat yang terhindar dari cahaya matahari agar kesegaran ikan itu dapat bertahan. Setelah kita melakukan hal tersebut, apabila ikan ingin didistribusikan pada jarak yang jauh, maka kita bisa melakukan pemetian pada styrofoam box tadi yang berisi ikan dan es yang sudah ditata tadi, lalu kita tutup rapat menggunakan isolasi atau yang kerap udara agar pemakingan ikan tersebut sampai di tujuan masih dalam keadaan segar.
Dan yang paling terpenting dalam prinsip penanganan ikan adalah harus memahami 3C 1Q, yang mana C yang pertama adalah cheerful, hati-hati, kemudian C yang kedua adalah clean, harus bersih, kemudian yang ketiga adalah cool. Semua rantai proses penanganannya harus menggunakan rantai dingin, dan Q adalah quickly, harus dilakukan dengan cepat.